Hubungan asmara Sasa diambang kehancuran saat Dion yang merupakan pacarnya memiliki hubungan tersembunyi dengan sang ibu. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Perasaan kecewa dan hancur menguasai hati Sasa. Pikirannya tak bisa mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Ia masih terlihat bingung dan cukup terkejut saat dirinya mendapati Dion bermesraan dengan ibu Sasa. "Maksud kamu apa?" tanya Sasa dengan lirih. Gadis itu menatap ibu dan pacarnya secara bergantian. "Kita bisa jelasin, Sah." Dion mencoba meraih tangan Sasa yang terkepal erat. Belum sempat menyentuh tangannya, Sasa langsung menarik tangannya menjauh dari tangan Dion. Dengan tegas Sasa melarang Dion. "Jangan sentuh-sentuh." Ibu mendekati Sasa. Sayangnya gadis itu langsung menjauh. Ia menatap kecewa ibunya. Ia sungguh tersakiti dengan kenyataan yang baru saja diterimanya. "Aku cuma butuh penjelasan." Dion dengan ragu mengungkapkan sesuatu yang sulit dipercaya. "Sasa, ini bukan seperti apa yang kamu bayangkan," ucapnya. Sasa menatap Dion remeh. "Bukan seperti apa yang aku bayangkan. Lalu seperti apa?" seru Sasa dengan perasaan kesal dan kecewa. Dion dan ibu Sasa hanya diam. Mereka juga tidak mampu menjelaskan. Nasi sudah menjadi bubur. Mau diubah sedemikian rupa, tidak ada gunanya sekarang. "Kita putus. Aku kecewa sama kalian," seru Sasa sebelum berlari menjauh dari ibu dan sekarang Dion sudah mantan pacarnya. Ibu Sasa mengusap bau Dion. "Aku yang akan jelasin ke Sasa, kamu tenang aja." "Erina," panggil Dion saat ibu Sasa hendak pergi. Wanita itu menoleh, menatap Dion dengan senyumannya. "Aku tahu kamu lebih mencintai putriku. Aku akan memberikannya pengertian." Dion menghela napas berat. "Aku tidak ingin berpisah denganmu." Erina, ibu Sasa, pulang ke rumah dengan hati yang berdebar. Langkahnya tergesa-gesa menuju pintu kamar Sasa. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Suaranya penuh kelembutan saat memanggil nama putrinya. "Sasa, bolehkah ibu masuk?" Tak ada jawaban dari dalam kamar. Hanya sepi yang menyambut. Erina memutuskan untuk membuka pintu perlahan. Sasa terlihat duduk di pojok kamar. Matanya sembab dan hidungnya merah. Erina bisa merasakan suasana kamar Sasa begitu suram. Dengan lembut, Erina duduk di sampingnya. "Sasa, apa boleh ibu menjelaskan kejadian hari ini?" Sasa menatap ibunya dengan tajam. "Aku tidak ingin dengar apapun." Erina meraih tangan Sasa dengan penuh kelembutan. "Kita bisa bicara, Sasa." Gadis itu menepis kasar tangan ibunya. Ia begitu kecewa dengan kenyataan hari di mana dua orang yang disayanginya mengecewakannya. "Aku tidak ingin menyakitimu, kumohon pergilah." Erina ingin membantah, tapi melihat bagaimana kerasnya Sasa, ia memilih pergi, memberikan ruang bagi Sasa untuk menenangkan diri. Setelah Erina keluar, Sasa langsung membereskan pakaiannya. Ia tidak membawa headphone ataupun fasilitas yang diberikan orang tuanya. Ia hanya membawa pakaian dan uang cash sebanyak mungkin. Sasa pergi melalui jendela. Ia terjun dari lantai 2 dan berlari dengan cepat ke gerbang. Secepat mungkin Sasa pergi dari lingkungan rumah. Karena lingkungan rumahnya sudah pasti banyak CCTV. Sasa melangkah perlahan meninggalkan rumahnya. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang merayapi langkah-langkahnya. Hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan kenangan pahit yang menjadi beban pikiran. Keputusannya untuk meninggalkan keluarganya bukanlah keputusan yang ringan.
Namun ia yakin ini adalah langkah yang harus diambil untuk menemukan jati diri yang sejati. Dalam perjalanannya menuju rumah temannya di pedesaan, Sasa merenung tentang kehidupan yang baru akan dihadapinya. Ia memutuskan untuk tidak memberitahu keluarganya mengenai destinasi perjalanannya. Ia menginginkan kesendirian untuk merenung dan menyembuhkan luka batinnya. Angin sepoi-sepoi pedesaan membawa aroma tanah basah, dan Sasa merasa seperti memasuki dunia baru yang penuh dengan misteri. Tiba di rumah temannya, Sasa disambut hangat oleh keluarga itu. Mereka memberinya tempat untuk tinggal, dan Sasa merasa berterima kasih atas kedermawanannya. Meskipun demikian, gadis itu masih menyimpan kerapuhan di dalam hatinya. Ia menemui tempat yang sunyi untuk merenung, menghadapi ketidakpastian yang menghantui pikirannya. Seiring waktu, Sasa mulai menemukan ketenangan di tengah alam pedesaan yang indah. Ia terlibat dalam aktivitas sehari-hari bersama keluarga temannya, seperti menanam sayur di kebun, memberi makan ternak, dan menjalani kehidupan sederhana yang jauh dari gemerlap kota. Semua itu membantu Sasa untuk meredakan beban emosional dan menemukan kedamaian. Namun di balik ketenangan yang Sasa rasakan, masih ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Apakah keputusannya untuk meninggalkan keluarga adalah pilihan yang tepat? Apakah ia harus memperbaiki hubungan dengan mereka atau tetap menjalani hidup terpisah? Pada suatu hari, Sasa mendapati dirinya bicara dengan temannya tentang keraguan dan pertanyaan yang merayap di dalam dirinya. Temannya yang bijaksana dan penuh pengertian memberikan nasihat yang mendalam. Sasa, kadang kita perlu menjalani perjalanan jauh untuk menemukan kembali diri kita yang sejati. Namun, keluarga adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Cobalah untuk berbicara dengan mereka, ungkapkan perasaanmu, dan buka pintu rekonsiliasi. Mendengar nasihat tersebut, Sasa memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia merencanakan kunjungan ke rumah keluarganya, mempersiapkan hatinya untuk bicara terbuka. Perjalanan itu bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan emosional menuju penyembuhan dan pemulihan. Ketika Sasa tiba di rumah keluarganya, suasana hatinya campur aduk. Ia mengetuk pintu dengan hati yang berdebar, dan pintu itu terbuka. Ekspresi terkejut dan kebahagiaan muncul di wajah keluarganya saat melihat Sasa. Mereka saling memeluk erat, seakan menyatukan potongan-potongan hati yang sempat terpisah. Dalam percakapan panjang, Sasa dan keluarganya membuka hati satu sama lain. Mereka menyampaikan perasaan, menangis, tertawa, dan merangkul kembali kehangatan keluarga yang selama ini terlupakan. Sasa menyadari bahwa keberanian untuk menghadapi masalah adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Proses rekonsiliasi tidak selalu mudah. Namun langkah-langkah yang diambil Sasa membawa mereka pada perjalanan penyembuhan. Bersama keluarganya, Sasa membangun kembali hubungan yang erat dan belajar menerima kelemahan satu sama lain. Mereka menemukan bahwa keluarga adalah tempat di mana cinta sejati dan pengampunan berakar, serta memberi kekuatan untuk melangkah maju. Seiring berjalannya waktu, Sasa kembali menyatu dengan keluarganya. Mereka belajar dari kesalahan, tumbuh bersama, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Perjalanan Sasa bukan hanya tentang menemukan tempat fisik baru, tetapi juga menemukan tempatnya di dalam hati keluarganya yang selalu terbuka untuknya. Sasa duduk sendirian di kamar temannya, mencerna setiap kata nasihat yang telah diterima. Pagi itu, mentari bersinar cerah.
Namun keputusannya untuk menyelesaikan masalah dengan ibunya dan Dion menjadi bayang-bayang yang menghantui pikirannya. Ia merasa perlu membuat keputusan besar dalam hidupnya, sebuah keputusan yang akan membentuk jalan ke depan. Dalam ruang kecil itu, Sasa merenung tentang masa depannya. Keterputusannya dari keluarga dan Dion memberinya pilihan untuk memilih jalannya sendiri. Ia tahu bahwa hidup mandiri bukanlah hal yang mudah, tetapi keinginannya untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan menguatkan tekadnya. Sasa memutuskan untuk menghadapi masalahnya dengan ibunya dan Dion. Ia merasa bahwa menyelesaikan konflik adalah langkah untuk memulihkan dirinya dan mungkin membangun kembali hubungan dengan keluarganya. Langkah pertama adalah berbicara dengan ibunya, dan Sasa menyadari bahwa ini akan menjadi percakapan sulit. Bertemu dengan ibunya, Sasa mencoba membuka hati. "Ibu, saya ingin membicarakan semua masalah ini. Kita perlu menyelesaikannya agar kita bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik," ujarnya dengan tekad. Ibu Sasa tampak terkejut. Namun dengan perasaan yang terbuka, mereka mulai bicara. Sasa menceritakan perasaannya, kekecewaannya, dan harapannya untuk memperbaiki hubungan mereka. Ibu Sasa, meskipun awalnya sulit menerima kenyataan, akhirnya menyadari pentingnya untuk mendengarkan dan berkomunikasi dengan anaknya. Namun, Sasa juga menyadari bahwa masih ada masalah yang perlu dihadapinya. Dion, mantan pacarnya, juga merupakan bagian dari kekacauan yang melibatkan keluarganya. Sasa merasa perlu mengakhiri hubungan dengan Dion agar bisa fokus membangun kembali hidupnya. Dengan hati yang berat, Sasa mengajak Dion untuk bertemu. Hubungan kita sudah selesai. Hubungan kita sudah lama selesai sejak saat itu. Selamat berbahagia dengan ibuku. Jangan pernah menggangguku lagi, ungkapnya tegas. Dion masih mencoba membujuk Sasa untuk tetap bersama. Namun Sasa tetap teguh pada keputusannya. Ini adalah langkah yang sulit, tapi Sasa merasa bahwa memutuskan hubungan dengan Dion adalah langkah yang diperlukan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setelah memutuskan hubungan dengan Dion, Sasa menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki dukungan finansial dari keluarga atau pasangan. Ini membawanya pada pilihan untuk hidup mandiri. Dengan tekad yang kuat, Sasa mencari kontrakan atau kosan yang sesuai dengan kondisinya. Hidup sendiri bukan tanpa tantangan, tetapi Sasa melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menemukan dirinya sendiri. Ia belajar mengelola keuangan, merencanakan masa depannya, dan menemukan kebahagiaan dalam kemandiriannya. Proses ini bukanlah akhir dari perjalanan Sasa, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Dengan keputusan-keputusan besar yang diambilnya, Sasa menunjukkan keteguhan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Meskipun penuh rintangan, ia yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya membawanya lebih dekat kepada diri sejati dan kehidupan yang lebih baik. Sasa memulai perjalanan baru dalam hidupnya dengan tekad untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya yang dulu. Menyelesaikan masalah dengan keluarganya, dan mengakhiri hubungan dengan Dion memberinya kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Namun proses move on tidak pernah mudah. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri, mencari kegiatan yang bisa mengalihkan perhatiannya dari kenangan yang perlahan coba ia lupakan. Sasa terlibat dalam berbagai aktivitas, mulai dari belajar hal baru, berkegiatan sosial, hingga menjelajahi hobi yang selama ini terpendam.
Pergi ke tempat-tempat baru dan bertemu dengan orang-orang baru membuka pandangan Sasa terhadap dunia. Ia menyadari bahwa ada begitu banyak aspek kehidupan yang belum pernah ia eksplorasi sebelumnya. Semakin lama, Sasa mulai merasakan kebahagiaan yang muncul dari pemahaman diri dan penerimaan terhadap perubahan. Meskipun terkadang ada hari-hari sulit yang mengingatkannya pada masa lalu, Sasa tidak menyerah. Setiap kali merasa terpuruk, ia mencari dukungan dari teman-teman baru yang ada untuknya. Sasa juga mulai merenung dan mengevaluasi setiap langkah yang diambilnya, mengambil hikmah dari setiap pengalaman. Proses move on membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Sasa belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuannya untuk bangkit setelah jatuh. Setiap kesulitan yang dihadapinya menjadi pelajaran berharga yang membantu membentuk karakternya. Selama perjalanan ini, Sasa menemukan passionnya dalam bidang tertentu. Ia memutuskan untuk mengejar karir atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sasa percaya bahwa ketika seseorang menjalani hidup sesuai dengan passionnya, kebahagiaan akan mengikuti. Namun, proses move on juga membawa Sasa pada momen introspeksi yang dalam. Ia mulai memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan yang mungkin dilakukan di masa lalu. Mengampuni diri sendiri adalah langkah yang penting untuk bisa melangkah maju tanpa beban berlebihan. Di tengah perjalanan move on-nya, Sasa bertemu dengan seseorang yang memberikan warna baru dalam hidupnya. Hubungan baru ini tidak hanya membuka pintu hatinya untuk mencintainya lagi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang arti komitmen dan hubungan yang sehat. Sasa belajar untuk memberikan ruang bagi orang baru dan hidupnya tanpa membawa beban masa lalu. Ia sadar bahwa setiap orang memiliki cerita dan pengalaman masing-masing dan memberikan kesempatan kepada orang baru untuk menunjukkan nilai dan kebaikannya adalah langkah awal yang baik. Dengan penuh rasa syukur, Sasa melihat kembali perjalanan panjangnya. Meskipun penuh liku-liku, tetapi rintangan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Hidupnya kini diwarnai dengan kebahagiaan, kedamaian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan penuh rasa syukur, Sasa melihat kembali perjalanan panjangnya. Meskipun penuh liku-liku, setiap rintangan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Hidupnya kini diwarnai dengan kebahagiaan, kedamaian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Sasa memulai babak baru dalam hidupnya dengan tekad yang kuat untuk menjadi versi terbaik dari dirinya yang sebenarnya. Menyelesaikan konflik dengan keluarga dan memutuskan hubungan dengan Dion memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru. Meskipun tantangan-tantangan terus menghampirinya, Sasa bertekad untuk menjalani proses move on yang akan membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Setelah meninggalkan rumahnya, Sasa memutuskan untuk mengisolasi diri sejenak dari kehidupan yang dulu. Ia memilih tinggal di rumah temannya di daerah pedesaan tanpa membawa banyak barang. Keputusan ini, meski sulit, menjadi langkah awal yang penting dalam mencari kedamaian batin. Di pedesaan, Sasa menemukan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Suara riuh kota digantikan oleh alunan angin dan nyanyian burung di pagi hari. Ia merenung, meresapi setiap momen, dan mulai memahami esensi kehidupan yang sejati. Proses ini menjadi wadah untuknya meresapi dan melepaskan beban pikiran yang telah lama menghantuinya. Namun proses move on tidak berarti tanpa tantangan. Sasa harus menghadapi konflik emosional yang mendalam. Ia membuka hati dan pikirannya untuk memahami alasan di balik setiap kejadian. Melalui proses ini, Sasa menyadari bahwa penting untuk memaafkan,
baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain agar bisa melanjutkan kehidupan dengan damai. Saat waktu berlalu, Sasa mulai memikirkan masa depannya. Ia mencerna nasihat temannya untuk menyelesaikan masalah dengan ibunya dan Dion, meskipun masih tersisa rasa sakit dan kecewa. Sasa sadar bahwa untuk tumbuh, ia perlu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Sasa mencoba untuk membuka komunikasi dengan ibunya. Ia menulis surat panjang yang berisi perasaannya, menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. Proses ini tidak mudah, namun Sasa menyadari bahwa komunikasi terbuka adalah langkah awal yang penting. Begitu juga dengan Dion. Sasa memilih bertemu dengannya untuk membicarakan segala hal dengan jujur. Mereka berdua menyampaikan perasaan masing-masing tanpa menutupi apapun. Meskipun proses ini penuh emosi dan sulit, mereka mencapai kesepakatan untuk saling memaafkan dan melepaskan satu sama lain. Melalui perjuangan ini, Sasa merasa beban di pundaknya semakin ringan. Ia tahu bahwa untuk melanjutkan kehidupan, ia harus memaafkan dan melupakan masa lalu. Namun bukan berarti Sasa melupakan sepenuhnya. Pengalaman masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya. Tetapi ia memilih untuk mengambil hikmah dan pertumbuhan dari setiap pengalaman tersebut. Dalam perjalanan ini, Sasa juga menemukan dukungan dari teman-temannya yang baru. Mereka memberikan dorongan moral, memberikan nasihat, dan berbagi pengalaman serupa. Kebersamaan ini menjadi penopang kuat dalam perjalanan Sasa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sasa juga mulai berpikir tentang kehidupan yang ingin ia jalani ke depannya. Ia menyadari bahwa hidup tak selalu lurus dan terkadang kita harus melewati jalan yang berliku-liku. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita merespon dan tumbuh dari setiap pengalaman tersebut. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Sasa menghadapi hari-hari yang akan datang dan semangat baru. Ia belajar dari masa lalu, menciptakan momen berharga di masa kini, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Sasa tahu bahwa perjalanan move on adalah proses yang panjang. Tetapi ia bersiap untuk menghadapi semua rintangan dengan kepala tegak dan hati yang lega. Sasa tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah menjadi seorang yang mampu tumbuh dan berkembang dari setiap pengalaman. Proses move on yang sulit telah membimbingnya menuju jalan kebahagiaan yang sejati. Membuktikan bahwa setiap akhir adalah awal dari petualangan baru yang menanti. Sasa, dalam kehangatan senja kehidupannya, menemukan ketenangan di tengah kerumitan. Setiap lika-liku menjadi tantangan yang diterimanya. Dengan senang hati, hidup yang keras justru memunculkan semangat juang dalam dirinya. Sasa menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah, dan kerasnya kehidupan menjadi alasan untuk terus berjuang. Tidak ada lagi penyesalan, hanya rasa syukur dan semangat yang membimbingnya melewati kehidupan yang penuh makna.